Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu teman penolong dalam pelayanan. Untuk mendasari ini saya mau baca satu bagian firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-22 dikatakan, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ayat firman Tuhan ini berbicara tentang Timotius, yang mana Paulus dalam penjara. Dia berharap ia dikirim untuk menjenguk dia di penjara. Dan dia mengatakan bahwa Timotius ini begitu setia menolong Paulus di dalam pelayanan Injil seperti seorang anak kepada bapaknya. Oleh karena itu, sebelum kita membahas ini lebih jauh, mari kita mendengarkan sebuah lantunan lagu berikut ini sebagai penghantar untuk kita membahasnya lebih jauh. Душа моя, Бога моего, Бога Израиля, тихим водам душу Он мою ведет, и от стрелы мрака защитит, спасет.
Nah, jadi saudara, saat ini kami sedang menuju pelayanan di Teso dari Logas, kurang lebih 2 jaman dari sini untuk pelayanan Kamis Putih. Saya ingat dalam pelayanan saya di mana-mana itu selalu Tuhan tempatkan orang-orang yang punya hati luar biasa untuk membantu di dalam setiap pelayanan. Dan waktu saya di sini di Pelalawan kurang lebih 6 tahun lalu, Tuhan tempatkan beberapa orang. Salah satunya itu almarhum Amang Kabar Purba, yang kami biasa panggilnya itu Bapak Wanda, tapi terlalu cepat. Saya ketika ngomong ini pun saya terharu ya, mengingat jasa beliau dalam pelayanannya dengan saya. Pokoknya kalau beliau itu kemana saja beliau katakan, Amang kalau mau pelayanan beritahu saya, katanya. Bahkan ngantar sampai ke Jambi 2 hari pun beliau siap menemani. Tapi Tuhan punya rencana lain, beliau dipanggil Tuhan. Dan anaknya punya hati yang sama ya. Kemarin waktu saya pindah di Logas, dia mau bilang begini, aku mau antar Amang, mau ganti bapak gitu. Ya, jadi seperti anak saya sendiri ya. Begitu juga ada jemaat-jemaat lain seperti keluarga Ma Axel, ya Ma Joshua, dan ya beberapa yang lain lah, ya luar biasa. Nah, ketika saya dipindahkan ke Logas nih, nah ini beliau nih Pak Amrin si Hombing ya. Jadi beliau ini siapkan Tuhan untuk kemana-mana ini. Beliau ini siap untuk antar saya ini malam ini karena kita tak ada. Jadi kami ke Teso ini. Beliau ini masih muda, tapi punya hati luar biasa. Bahkan beliau ya kurang lebih sama dengan Amang Purba, kemanapun. Ini bensin ini beliau yang ngisi sendiri nih. Ya kami bilang kami yang ngisi, beliau bilang biarlah, nggak apa-apa. Dan saya percaya ini merupakan landasan untuk Tuhan memberkati beliau. Ya, jadi itulah sekelumit pembahasan. Jadi di dalam Alkitab, sejarah Alkitab itu selalu ada setiap orang ditempatkan Tuhan untuk membantu hamba Tuhan di dalam setiap terjang pelayanan mereka. Jadi nggak perlu khawatir. Ya, di mana saja Tuhan tempatkan pasti. Ya, ini saya pakai topi koboi ini bukan berarti ingin pergi pacuan kuda ya, tapi mau pelayanan gitu. Dan baju koko ini baju koko. Nah, ya karena Kamis Putih nggak punya baju, jadi ya nggak apa-apa. Ini pakaian saudara-saudara kita orang Tionghoa kan, mereka lah saudara-saudara kita juga ya. Oke, semoga ini menjadi berkat bagi saudara dan mendorong saudara untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini kami ada di areal hutan produksi eukaliptus ya, sepanjang jalan ini. Nah, nanti kalau saudara sudah menyaksikan, jangan lupa ya untuk like, kemudian subscribe. Silakan komen ya, komen yang bagus-bagus ya, yang nggak bagus juga nggak apa-apa. Nanti saya menjawab komentar saudara gitu kan. Nah, mau komentar tentang Pak Hombing juga boleh, tapi yang baik-baik. Kalau saya mau jelek nggak apa-apa. Kemudian share kepada teman-teman saudara, keluarga saudara yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka pun belajar untuk menolong orang lain dalam segala hal ya. Bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang terbaru. Dan sampai jumpa lagi di video mendatang. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.